Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabatku, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan belajar untuk membuat form input data. Jadi yang mau kita input data hari ini adalah data supplier. Nah, jadi kita buat form input data supplier. Baiklah teman-teman, hal pertama yang kita lakukan, kita harus membuat dua sheet ya. Dua sheet ini nanti digunakan untuk sheet yang pertama menginput datanya, kemudian sheet yang kedua itu digunakan untuk penyimpanan datanya. Jadi seperti ini. Kita punya form supplier ya, sheet form supplier. Jadi form supplier ini nanti kita buatkan formnya gitu, maksudnya form di sini untuk input datanya gitu. Begitu sudah diinput datanya, begitu kita simpan, maka dia menyimpannya di sheet kedua. Nah, jadi penyimpanannya di sheet kedua yaitu di database supplier. Makanya kita buat dua sheet seperti ini gitu ya. Sheet pertama untuk input data, sheet kedua untuk penyimpanan. Baiklah, kalau sudah kita buat dua sheet seperti itu, langkah selanjutnya kita coba buat formnya ya. Kita buat formnya, kita kasih judul apa ya, form input data supplier gitu ya, supplier. Nah, kemudian yang pertama diinput apa, nomor berarti kan, terus nama perusahaannya ya, berarti nama PT gitu aja deh, nama PT, kemudian pimpinannya siapa gitu ya, pimpinan perusahaan itu siapa, terus kemudian alamat, dah alamat, udah seperti ini aja. Oke teman-teman, kita desain dulu formnya ya, kita buat sederhana saja seperti ini. Ini kita blok, kita tengahin ya, home kita buat mix center jadi tengah, kemudian kita buat tabelnya seperti ini juga kita buat tabel ya, klik, kita pilih more border, kita pilih yang agak tebal nih garisnya, klik ini, kemudian kita oke. Nah, terus kemudian di bawah kita buat tabelnya juga di bawah ya, begini aja deh. Nanti di bawah ini fungsinya kita gunakan untuk tombol ya, kita nanti buat tombol simpan gitu yang di bawah ini. Oke, kayaknya sudah jadi, boleh dikasih warna-warna ini ya. Ini mungkin kita kasih warna hijau seperti ini kita kasih warna kuning biar cerah ya. Yang bawah paling kita kasih warna biru kali ya, kasih warna ini aja deh. Nah, seperti ini. Oke, udah jadi, saya kecilin ya, udah jadi, ini saya besarin dikit biar kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman, ini agak besar seperti ini. Nah, oke, kalau sudah buat formnya, kita yang kedua kita buat database-nya ya. Database-nya kita sesuaikan dengan ini aja ya, judul kolomnya. Nah, berarti di sini ya, di sheet kedua kita masuk sheet 2. Kita buat judulnya data supplier gitu aja deh. Yang pertama berarti nomor ya, yang kedua nama perusahaan ya. Oh ya bener, nama perusahaan. Yang kedua berarti nama PT, kemudian pimpinannya ya, pimpinannya siapa, kemudian alamat. Nah udah seperti ini aja kita buat format database-nya. Kita tengahin. Nah ini kita tengahin, merge center. Nah, nanti teman-teman begitu kita input data di sini ya, kemudian kita klik tombol simpan, dia akan nyimpannya di sini. Nah, dia akan nyimpannya di sini di database kita ini. Gitu ya teman-teman. Oke lah, kita sudah jadi ya, ini agak besar dikit aja. Nah, kita sudah jadi, formnya sudah jadi, database untuk penyimpanan juga sudah jadi. Sekarang langkah selanjutnya kita buat tombol simpannya ya. Buat tombol simpannya saya besarin dulu. Kita masuk di menu developer. Masuk di menu developer, kita klik developer. Teman-teman pilih insert ya. Pilih insert, kemudian pilih yang bawah ActiveX Control. Pilih yang ini ya. Nah, kemudian kita buatkan di sini nih. Nah, kita buat di sini tombolnya. Oke, tombolnya kita buat di sini. Udah. Kemudian kita desain tombolnya ya. Kita desain tombolnya, kita klik kanan, pilih properties teman-teman. Klik kanan, pilih properties. Nanti akan muncul seperti ini.
Nah, name-nya ya. Name-nya ini kita buat save gitu ya. Save. Kenapa save? Karena tombol ini kita gunakan untuk tombol penyimpanan. Sehingga di sini saya tulis save. Kemudian di sini captionnya itu adalah teksnya ya. Caption adalah teksnya. Kita buat simpan gitu aja deh. Nah ini ya, jadi simpan gitu. Kalau sudah kita close. Kalau sudah close, saya kecilkan dulu. Seperti ini. Kita sudah buat tombol simpan ya. Sekarang kita tinggal buat fungsinya. Nah, rumusnya. Agar apa? Agar tombol simpan ini dapat bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya gimana? Kita klik 2 kali di tombol simpan ini ya. 2 kali akan muncul seperti ini. Saya besarin. Nah, muncul seperti ini. Sekarang kita tinggal nulis rumusnya. Teman-teman boleh catat rumusnya ya. Nanti saya jelaskan, saya tulis rumusnya ini ya, huruf kecil aja deh. Aktif workbook ya. Nanti saya jelaskan rumusnya. Sheet ini, sheets, kemudian buka kurung, tanda petik. Di sini teman-teman ya, tanda petik ini kita isi di mana data itu bakal disimpan. Jadi data itu bakal disimpankan berarti di sheet database ya. Nah, di sheet ini ya, teman-teman. Di sheet database gitu ya. Berarti di sini kita tulis ini ya. Database supplier. Berarti di sini teman-teman kita tulis database supplier seperti ini, tutup ketik, tutup kurung. Gitu ya. Kemudian ketik activate ya. Activate. Nah, seperti itu. Kemudian sheet ya. Sheet buka kurung database supplier gitu ya, kan database ya, kita masih bicara database ini. Sheet database supplier, tutup petik, tutup kurung ya. Dia mulai di ring keberapa gitu. Jadi oh ini titik, maaf, ini titik ring seperti itu. Buka kurung, titik. Nah, yang mau diisi ya di database supplier ini, kita kan begitu ngeklik di sini ya, maka kita tombol simpan, dia akan menyimpan di database. Nah, kolom pertama atau baris pertama atau sel pertama yang mau diisi itu dimulai dari sel berapa? Ring ini gitu. Saya kecilkan dulu ya. Saya lihat di database, kita masuk ke database. Nah, dimulai ngisinya dia ada di sel ini teman-teman, di A4 ya, di A4. Nah, berarti kita klik 2 kali lagi seperti tadi, kita besarin. Nah, berarti ringnya ini adalah di A4. Kenapa A4? Karena penyimpanan pertama itu ada di A4 gitu. Terus kemudian titik select ya, titik select. Oke. Do, kemudian if is empty, active cell, tutup sama dengan kita pilih yang false dulu. Kalau dia tidak nyimpen, dia akan kosong si database-nya itu gitu ya. Makanya kita buat false, maka ya then active cell offset ya, offset, kemudian 1,0 select, titik select seperti ini, select. Kemudian kita tutup and if. Oke. Kemudian logika yang kedua ya, kita mau buat music ya. Nanti kita buat music kotak pesan. Jadi begitu kita klik simpan, nah, simpan ini kita klik teman-teman, dia akan muncul kotak pesan di sini. Nah, nanti kotak pesannya kita atur isi kalimatnya apa, teksnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kita atur nanti isinya seperti ini. Berarti kita buat loop ya. Kemudian is empty, active cell ya, active cell, tutup sama dengan
true. Nah ini ya, sama dengan true. Berarti maka then, aduh salah maaf teman-teman, ini then enter. Oh enggak ding, belum sampai ke true ya. Then SMPT, oh ya benar, sampai true seperti ini. Kita enter ya. Dim str answer as berarti musicnya ya. Nah, jadi VB music ya. MSG box, di box result kita buat ininya, kotak pesannya nanti keluar begitu kita simpan ya. str answer sama dengan MSG box ya. MSG box buka kurung. Nah di sini kita tulis kalimatnya. Kalimat di saat kita klik simpan keluar kotak pesan itu kalimatnya apa gitu. Kita kasih aja apa ya, pertanyaan ya, apakah data ini mau disimpan gitu aja deh, disimpan tanda tanya tutup petik ya, koma, apakah data ini mau disimpan. Nah kalimat ini nanti yang akan keluar di saat kita klik tombol simpan gitu ya. Kemudian kita buat tombol pilihan gitu ya, apakah data ini disimpan. Nanti di bawahnya kita buat yes atau tidak gitu. Berarti di sini buat VB question berarti ya, VB questionnya itu adalah VB yes atau no gitu ya. Berarti VB yes no, VB yes no ini berarti kita questionnya yes atau no, kemudian koma, kita buat judul daripada kotak pesannya itu apa. Misalnya apa ya, kita buat judul warning gitu aja lah ya, warning huruf besar semua, warning, kita buat warning gitu aja deh. Kemudian kita tutup kurung ya, kemudian kita enter. Nah pesannya nanti akan seperti ini teman-teman. Oke, kemudian if str answer ya sama dengan VB yes yes. Nah ini baru VB yes maka. Nah maka ini salah. Maka then ya, maka active cell titik value ya, value sama dengan sheets. Nah sheet berarti di form supplier ya, form supplier ini sheet yang pertama, sheet dimana kita nginput ya. Nah sheet yang kita tempat nginput itu kan nama sheetnya adalah form supplier, makanya di sini isinya form supplier. Tutup. Kemudian dia di ring keberapa? Nah, yang pertama di ring keberapa nih? Kita lihat. Kita di ring ini ya. Berarti di sini adalah C4. Ini kolom C, kemudian di baris keempat. Berarti dia di ring C4 di sini. Anda petik C4, tutup petik ya. Kemudian tutup kurung value ya. Nah, berarti dia C4. Kemudian yang kedua aktif ya, cell, kemudian titik offset ya, titik offset buka kurung 0,1. Nah jadi ini di sel pertama di database ya, makanya dia 1. Di database tempat penyimpanan di A4 tadi. Nah di A4 tadi mulainya dari sini nih, dari 1 ya, A4 ini itu di sheet database kita menggunakan 1, kemudian sama dengan sheets ya, tadi sama dengan sheet diambil dari form supplier ya kan, penyimpanan ini di saat itu diambil dari sheet form supplier. Berarti di sini tulis sheet
bukan seed, ditulis form supplier karena dia diambil dari form supplier ya. Form supplier, tutup petik, tutup kurung, kemudian di ring ke berapa ya? Nah, di ring ke ini ya, berarti C5 ya, berarti ini ringnya C5, tutup kurung, titik, value ini ya. Nah, kemudian tinggal C6 ini ya. Nah, pimpinan, alamat C6 dan C7. Biar cepat kita copy aja deh ya. Kita copy aja di bawah, tinggal kita rubah. Ini berarti di kolom kedua ya, isi di kolom kedua. Terus kemudian ini C-nya 6. Gitu. Jadi C6 ini ya, dia tempatnya nanti di tempat yang kedua ya. Oke, C6, kemudian C7 ini berarti di kolom 3, dia dari C7 datanya. Datanya dari C7 ya, dia masuknya ke sini, ke database di urutan yang keempat seharusnya ini ya, karena yang pertama ini ya, gitu. Oke. Kalau sudah seperti itu, berarti kita buat clear datanya. Clear data itu dalam arti kalau misalnya kita klik simpan, terus kemudian kita simpan, maka data yang ini dia akan terhapus, clear gitu ya, akan hilang dan siap untuk diinput data baru. Nah, nanti kita buat logikanya seperti itu. Berarti loop str answer ya, sama dengan VBS, sama dengan VBS, sama dengan true ya, sama dengan true, itu seed pertama berarti seed untuk input ya, berarti seed form apa tadi ya, supplier ya, supplier, berarti form supplier ya. Titik, dia di ring ke berapa? Nah, berarti di ringnya ini ya, C4, dia mulai dari C4 ya, C4. Berarti ringnya itu buka kurung, tanda petik dimulai dari C4, tutup petik, tutup kurung, berarti kita hapus, berarti clear content ya. Kalau hapus, clear contents seperti ini, content, clear contents seperti itu ya. Kita enter. Oke, terus kemudian kita ngapus yang C5, C6 dan C7. Nah, kita copy aja deh biar cepet ya. Ini kita copy, kemudian ini kita rubah jadi C5 yang mau kita hapus. Ini C6 ya, kemudian ini C7, ini C7. Terus kemudian if ini berarti kita tutup ya, and if, untuk nutup if ini. Nah, kita tutup. Kemudian jika misalnya kotak misik tadi keluar ya, apakah mau nyimpan data ini, kemudian kita pilih no, maka dia akan kembali lagi ke sheet pertama gitu. Artinya datanya clear ya, dia tidak tersimpan, kemudian dia akan kembali ke form utama atau ke sheet pertama ini. Nah, maka di sini logikanya berarti seperti ini. If str answer ya, sama dengan jika no, VB no, berarti jika no maka dia akan kembali ke sheet ya, dia akan kembali ke sheet form supplier, dia akan kembali ke form supplier lagi gitu kan. Kemudian select, seperti biasa select seperti ini. Kita tutup if-nya dengan end if. Oke, saya rasa cukup ya. Apalagi logika apalagi yang mau kita tambah? Saya rasa sudah cukup ya. Kita buat tombol simpan. Kalau sudah cukup,
Saya kecilin lagi. Kita close aja. Kemudian kita coba tes ya. Nomor 1, nama PT-nya PT Abadi gitu ya, besar Abadi Sejahtera. Pimpinannya Bagus Subroto misalnya. Alamatnya Jakarta Utara misal. Oke, kita simpan coba ya, bisa tidak? Oh, jangan lupa teman-teman, ininya dinonaktifkan dulu ya. Nah, kalau tidak nonaktifkan dia nggak mau nih, diklik ini aja. Nah, kita nonaktifkan dulu. Oke, saya kecilin lagi. Coba kita simpan. Nah, dia keluar nih ya, keluar kotak pesannya ya. Di sini apakah data ini mau disimpan sesuai dengan yang kita ketik lagi. Kalau kita pilih yes, maka dia akan nyimpan. Kalau kita pilih no, dia akan kembali ke sheet utama atau ke form input tadi ya. Coba kita yes ya. Coba kita yes, kecil lagi. Nah, maka dia akan input di sini nih. Kita yes. Ya, teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi di sini. Coba misalnya kita input lagi nomor 2, nama PT-nya PT Cinta Abadi misalnya. Pimpinannya Bejo, alamatnya Bekasi misalnya. Kita simpan ya. Dan kita coba pilih no. Nah, maka dia akan kembali di sini dan database tadi dia tidak menyimpan karena kita pilih no. Nah, begitu logikanya tadi. Oke teman-teman, tombol simpan sudah jadi ya. Kayaknya nggak enak banget di sini kita bolak-balik tanpa buat tombol ya. Enaknya di sini kita buat tombol lagi gitu ya. Kita buat tombol lagi agar di saat kita tidak jadi nyimpan seperti ini ya, no, atau kita nyimpan ya. Begitu kita simpan, set, dia udah nyimpan. Kita mau kembali lagi ke sheet utama, kita harus ngeklik di bawah ya, nggak praktis, nggak ada tombol. Kita buat tombol ya, biar enak ya. Nah, di sini juga kita buat tombol deh. Tombol ini ya, tombol apa? Di sini kita buat tombol data supplier, sehingga di saat kita input kita cek dulu data suppliernya sudah ada atau belum gitu ya. Coba ya, saya besarin dulu. Kita masuk di menu developer, teman-teman, pilih insert, pilih ini ya, command button. Kita buat di sini tombol data supplier. Kita klik kanan properties, sini kita tulis aja supplier, terus kemudian di captionnya di sini tulis data supplier. Nah, seperti ini ya, data supplier. Kita close. Nah, kita kecilkan, kita besarin. Nah, kita besarin ya, biar tulisannya terlihat. Nah, kalau sudah, ini kan kita mau klik kemudian pindah ke sini ya, database ini ya. Nah, maka kita buat fungsinya, klik aja 2 kali seperti ini teman-teman. Saya besarin. Nah, maka dia akan di bawahnya seperti ini, data supplier. Kita tinggal buat fungsinya, begitu kita klik ya, dia akan pindah ke sheet berikutnya atau sheet database. Berarti fungsinya begini. Sheet, huruf kecil aja semua. Sheet ya. Sheet, buka kurung, dia berada di mana? Di from ya, di form supplier tadi ya. Form supplier, tutup kurung ya kan. Kemudian titik. Kok form supplier ya? Kita mau ke sini ya, ke database supplier. Berarti di sini database supplier, maaf salah. Kita kan mau ke database supplier, base supplier. Nah, terus kemudian kita titik select ya, select. Nah, seperti ini udah. Nah, kalau sudah kita coba ya, kita close aja, kita ini nonaktifkan dulu ininya. Habis itu kita coba, kita klik. Nah, dia sudah bisa ya. Nah, kita klik data suppliernya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita buat data apa ya, tombol
enaknya tombol input data gitu ya, atau tambah data di sini ya. Untuk agar kita klik tombol di sini, dia akan ke sini, ke form utama ini gitu, teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Kita buat ini ya, tombol untuk tambah data. Developer ya, developer, insert, ini command bottom, kemudian kita buat di sini deh, sini, terus kemudian kita klik kanan, properties ya, name-nya kita buat apa ya, tambah, kita buat tambah underscore data supplier. Nah, captionnya kita buat tambah data gitu aja ya. Oke, kalau udah kita ke close ya. Kita close, kemudian kita isikan fungsinya ya, agar di saat kita klik dia akan ke form suppliernya. Kita klik 2 kali, kita besarin. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Tinggal teman-teman ketikkan fungsinya. Kita kan mau ke form supplier ya, berarti di sini sheet ya kan, berarti sheets buka kurung tanda petik, dia di form supplier, tutup petik, tutup kurung, select. Udah seperti ini aja. Itu kita close, kita kecilkan. Oh ini belum di ini ya, nonaktifkan dulu teman-teman. Nah, habis itu kita kecilkan, kita tes, kita nambah data. Nah, dia akan ke sini. Sekarang nomor 3 misalnya. Kemudian nama PT-nya PT Singkong misalnya kan. Kemudian di sini Joni pimpinannya. Alamatnya misalnya di Jayapura. Kita simpan, kita klik simpan. Nah, ada warning ya. Apakah data ini mau disimpan? Nih, apakah data ini mau disimpan? Kita pilih yes, akan nyimpan dia. Kita yes, nah dia nyimpan. Kemudian mau nambah data lagi, kita tinggal klik aja di sini data. Klik, ya kita nambah data lagi. Sudah enak ya, teman-teman? Baiklah, teman-teman, demikianlah cara untuk membuat input data ya, form input data. Di sini yang saya praktekkan adalah input data supplier dan beberapa tombol-tombol lainnya yang yang dibutuhkan ini ya. Artinya tombol-tombol pembantu lah ya. Selain tombol utama simpan ini gitu. Saya rasa gampang ya, teman-teman, cara membuat daripada input atau form input data, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi teman-teman, kalau misalnya ini mau disimpan ya, cara menyimpan rumus tadi ya, rumus VBA makro tadi, itu teman-teman tinggal klik ininya, ini diaktifkan dulu, kemudian klik. Kalau udah masuk sini, ininya disimpan teman-teman. Saya besarin ya, ininya disimpan ya, disimpan. Kemudian ini pilih no, nanti akan seperti ini ya, pilih no. Kemudian dia akan menyimpan misalnya input data supplierku gitu ya. Tapi di sini save as tipenya teman-teman, ini pilih yang kedua, Excel Macro Enable Workbook ya. Nah, pilih yang kedua, baru teman-teman simpan, save. Nah, maka dia akan tersimpan ya. Kita close, maka dia akan tersimpan, dan besok manakala buka lagi itu dia sudah seperti ini gitu ya, artinya rumusnya tidak hilang. Tapi kalau menyimpannya biasa itu akan hilang. Oke lah teman-teman, demikianlah tutorial kali ini untuk membuat form input data supplier. Next video berikutnya kita akan buat input data barang gitu ya. Kita akan buat input data barang. Ini kita buat input data supplier dulu. Baiklah teman-teman, demikianlah. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dukung terus ya dengan cara subscribe, like, dan komentar. Notifikasinya dibunyikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.